with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas boleh disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, ada yang masuk hari ini? Semua. Ada yang ingat gak? Minggu lalu kita belajar apa? Akhlak terpuji. Sekarang juga masih terkait dengan akhlak terpuji, yaitu menepati janji dan disyukuri nikmat. Sebelum mulai, ibu mau kita bermain kita. Ibu. Nama permainannya janji tepuk. Aturannya kalau ibu bilang tepuk janji, tepuk 2 kali, dan kalau ibu bilang tepuk syukur, tepuk 3 kali. Sepakat? Sepakat. Janji. Oke. Tepuk janji. Tepuk syukur. Tepuk syukur. Tepuk janji. Janji. Oke. Ada yang tahu kenapa kita bisa ngelakuinnya dengan lengkap? Karena tadi kita sudah sepakat untuk memenuhi aturan permainannya. Itu termasuk hal kecil dalam janji. Ibu punya 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa di sini yang pernah janji sama temannya tapi gak dipenuhi? Ica boleh Boleh kayak gitu ya. Boleh. Terus yang kedua, siapa di sini yang sering nikmat apa sih yang kita sering lupa untuk kita syukuri? Sehat. Ibadah. Betul, itu semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang menepati janji dan mensyukuri nikmat. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan klasifikasi janji, terus menganalisis kaitan antara syukur dengan keberkahan hidup. Yang terakhir, menyimpulkan hikmah dari perilaku memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Ada yang tahu janji itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Jadi, janji itu adalah perkataan yang menyatakan kesanggupan diri untuk berbuat sesuatu. Nah, dalil dari menepati janji terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ada yang baca? Ibu. Ada yang baca ya? Dari kewajiban menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Jadi, makna al-uqud di sini merupakan ikatan atau akad baik kepada Allah maupun kepada manusia yang wajib kita penuhi. Selanjutnya, janji itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah seperti apa sih? Tauhid. Ya, pengakuan tauhid, melaksanakan Ibadah. terus Taat kepada syariat. ya sebagai hamba. Selanjutnya, janji kepada manusia. Makan. Ya, Utang, dia punya utang sama sudah bayar ya. Janji, komitmen bekerja, hingga janji sosial sehari-hari. Konsekuensi dari melanggar janji itu apa? Merupakan syirik, salah satu syirik. Tapi ya, karena si orang munafik itu ada 3. Yang pertama, Apabila dia berkata, dia dia dusta. apabila berjanji dia berkata, apabila
Ibrahim ayat 7. Ada yang mau bacain? Saya Bu. Ya, boleh. Wa idza adzana rabbukum bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi melainkan pengakuan bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Allah. Apabila kita bersyukur akan mendatangkan keberkahan, ya. Dan bagi orang yang kufur akan mendapatkan Azab. Selanjutnya syukur menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu syukur bil qalbi, dengan bersyukur dengan hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat tersebut pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena usaha. Ya. Yang kedua bil lisan, yaitu dengan ucapan memuji Allah melalui kalimat tahmid. Ada yang tahu kalimat tahmid? Dan menceritakan nikmat kebaikan. Yang terakhir ada tindakan bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan anggota tubuh dan harta untuk melakukan ketaatan serta membantu sesama. Selanjutnya agar bersyukur kita lebih benar lagi, jadi nikmat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama nikmat mutlaqah, yang kedua nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu nikmat yang tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Iman, Islam, hidayah, dan berkabar. Yang kedua nikmat muqayyadah, yaitu nikmat yang terbatas. Contohnya kayak apa? Kesehatan, harta, kecantikan, kondisi. Oke, sudah paham sampai sini? Paham. Kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas. Ada 3 kasus yang harus kalian tangani. Yang pertama kasus Farhan, yaitu Farhan yang minjam buku di perpustakaan. Dia janji bahwa dia akan menjaganya, tapi dia tidak sengaja merusak buku tersebut. Nanti kalian analisis ya. Terus yang kedua ada Reza sebagai ketua kelompok. Dia berjanji akan memimpin dengan penuh tanggung jawab atas tugasnya. Tapi saat waktunya tiba, si Reza tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Yang ketiga ada Maya, yaitu siswa yang berprestasi dalam ibadah, tapi mulai sering melihat konten di sosial media yang membuat dirinya insecure. Oke. Ibu akan bagi jadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian analisis ya. Oke. Di LKPD sudah ada panduan diskusinya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya Bu. Sudah Bu. Sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Silakan boleh dipresentasikan yang sudah selesai. Saya Bu. Oke, silakan Lisa Lutfia. Saya akan mempresentasikan kasus yang pertama, yaitu Farhan meminjam buku di perpustakaan sekolah. Dia berjanji akan menjaganya dengan baik buku tersebut, tapi buku tersebut itu tidak sengaja rusak karena air. Kemudian Farhan itu bingung apakah ia harus melapor atau pura-pura tidak tahu. Soalnya yang pertama, apa jenis janji yang dilanggar Farhan berdasarkan klasifikasi Al-Qur'an? Jawabannya,
janji yang melanggar Farhan adalah janji kepada manusia, yaitu amanah menjaga barang pinjaman. Soal kedua, apa akibat yang terjadi jika Farhan menjadi diam? Jawabannya itu adalah termasuk ciri orang munafik, yaitu berkhianat saat diberi amanah dan merusak kepercayaan orang lain. Terima kasih yang Sylvia. Selanjutnya, Ibu. Ya, silakan duluan nih. Saya akan mempresentasikan kasus kedua, yaitu Reza sebagai ketua kelompok. Dia berjanji akan memimpin dengan bertanggung jawab atas tugasnya. Tetapi saat waktu tiba, Reza tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Pertama, bagaimana seharusnya Reza bersikap saat merasa tidak sanggup memenuhi amanah sebagai ketua, yaitu dengan cara berkomunikasi jujur ke kelompok, meminta pembagian tugas atau mundur secara baik-baik dengan mengusahakan pembagian. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Reza? Pelajaran tadi itu pemimpin harus bertanggung jawab atas amanahnya, berkomunikasi terbuka lebih baik daripada menghindar. Bagus, terima kasih Dewani. Tepuk tangan untuk Ibu. Selanjutnya, Salsa, kelompok terakhir. Selanjutnya adalah kasus ketiga. Maria sesuai berprestasi dan rajin beribadah dan mulai sering melihat konten gaya hidup mewah di media sosial. Ia mulai membandingkan diri hingga merasa minder, tidak bersyukur dan kehilangan rasa bahagia. Maya menjadi malas beribadah karena merasa hidupnya tidak adil. Nah, soalnya itu yang pertama, mengapa membandingkan nikmat mengkoya dengan orang lain bisa merusak rasa bersyukur? Jadi nikmat mengkoya itu berbeda adanya tiap orang. Jadi membandingkan itu memicu iri dan lupa mensyukuri nikmat mutlaqah yang lebih berharga. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya Maya bersikap menggunakan 3 metode syukur Al-Ghazali, yaitu ada Bilqalbi, yaitu meyakini semua nikmat yang berasal dari Allah. Semua nikmat yang berasal dari Allah, bukan untuk dibandingkan. Yang kedua itu ada di lisan, yaitu membiasakan ucap alhamdulillah, bukan mengeluh. Yang ketiga, yang terakhir itu ada bil akal, yaitu mengurangi scroll media sosial dan fokus pada ibadah dan prestasi. Oke, bagus. Terima kasih Salsa. Tepuk tangan semuanya. Oke, Ibu ingin mengaitkan kembali temuan kalian dengan materi tadi. Jadi di kasus Farhan dan kasus Reza sebagai ketua kelompok itu ia melanggar janji, baik tidak sengaja maupun sengaja. Jadi harus tetap dipertanggungjawabkan. Itulah makna al-uqud yang artinya ikatan. Jadi kita kalau mempunyai janji dengan orang harus menepatinya. Nah, yang kedua, kasus Maya kelompok 3 mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan malah untuk membandingkan dirinya. Mau main game nggak? Atau mau pergi dulu? Game aja langsung Ibu. Oke. Kita semangat kok. Iya Bu. Ya. Nah, barcode. Gedein dulu bisa kok. Sukses. Oke Ibu ya. Lalu. Udah? Belum Bu? Satu lagi ya. Oke. Kita akan main benar salah. Mulai? Belum. Saya sudah pakai itu. Lalu Oke.
sudah? Belum. Ayo. Ya udah itu. 1, 2, 3. Ya, salah. Iwani masih memimpin. Itu. Ica kan. Yeay. Kok kamu ini main saya? Ica. Terus ya. Ayo Salsa. Lama deh nggak ada itu. Nah, lama deh itu kan saya salah itu. Oh gitu. Saya nggak mau. Kenapa? Udah? Udah. Yeay. Sebelum ibu tutup, kita simpulkan orang-orang dulu, oke? Jadi, yang pertama itu ada janji. Janji terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama janji kepada Allah. yang kedua janji kepada Manusia. selanjutnya ada nah terbagi menjadi berapa? Dua. 3. Yang pertama dengan Ilkoli. yang kedua, Irisan. yang ketiga bil'arkan. Jadi kesimpulannya janji itu terbagi menjadi 2. Yang pertama janji kepada Allah dan kepada manusia. Orang yang mengingkari janji termasuk ciri orang Munafik. nikmat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan Oke, tugas minggu depan ibu mau kalian amati satu contoh memenuhi janji atau bersyukur di lingkungan kalian. Nanti diceritakan di depan, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. This dream like cherry blossoms blooming in the mountain